Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita. Salah satu nikmatnya adalah nikmat keimanan yang masih kita rasakan, sehingga kita masih menjadi bagian dari orang-orang yang beriman yang masih dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga ibadah puasa kita mendapat penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustazah yang sangat ustazah sayangi, perkenankanlah Ustazah Rafka untuk menyampaikan satu tausiah singkat yang berjudul Amalan di Bulan Ramadan. Ustazah awali dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari surah tersebut, dari firman Allah tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa menjalankan ibadah puasa adalah salah satu peluang yang sangat besar bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan. Apa itu takwa, Ustazah? Takwa adalah akumulasi karakter moral atau kumpulan dari sifat-sifat baik yang mengeluarkan nantinya tindakan atau sikap yang sesuai dengan kondisi jiwa kita, atau pemberi sinyal kepada kita untuk melakukan suatu kebaikan. Apabila dia bertakwa, maka sikapnya akan semakin baik. Tidak akan ada pikiran jelek dalam dirinya, tidak akan ada rasa sakit di hatinya. Jadi apapun yang dilakukannya adalah suatu kebaikan. Mata akan ia gunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Mulut akan ia gunakan untuk berkata baik, berkata jujur, berkata benar. Tangan akan ia gunakan untuk mengambil yang haknya, bukan mengambil yang bukan haknya. Kemudian kaki akan ia gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi apabila kita bertakwa, maka akan semakin dekat bagi kita menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk mendekati hal tersebut, tentunya kita melakukan amalan-amalan yang membuat kita semakin bertakwa kepada Allah. Apa saja amalan di bulan Ramadan ini? Yang pertama yaitu sholat. Ya, sholat dilakukan juga di hari-hari di luar Ramadan. Pasti sholat 5 waktu. Tapi yang namanya di hari yang istimewa, tentu pahalanya pun akan istimewa. Jadi anak ustazah, mari sama-sama kita perbaiki sholat kita menjadi lebih baik dan benar lagi. Kemudian yang tadinya sholat sendiri di rumah, sekarang kita mengajak semua keluarga untuk sholat berjamaah di masjid. Kita tambahkan juga dengan amalan-amalan sunnah lainnya, seperti sholat apa nak? Sholat tarawih, sholat witir, kemudian tahajud, ada sholat duha, dan sholat lainnya. Yang mungkin rutin anak ustazah lakukan juga sholat rawatib. Nah, yang kedua yaitu berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana caranya Zah berinteraksi dengan Al-Quran? Yang pertama, anak ustazah bisa melakukan qiraah, yaitu membaca Al-Quran. Yang tadinya juga membaca Zah tapi cuma 1 halaman, sekarang kita tingkatkan, kita targetkan, kita niatkan untuk khatam 30 juz di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana caranya? 1 juz per harinya. Berat Zah? Tidak, dibagi per lembarnya setiap sholat fardu. Kemudian anak ustazah
bisa juga dengan mengkaji Al-Quran bersama guru yang mampu di bidangnya. Jadi anak ustazah bisa lebih mempelajari kandungan isi dari Al-Quran. Pastinya menambah keimanan juga. Dan yang selanjutnya yaitu seperti yang anak ustazah lakukan biasa di sekolah, menghafal Al-Quran. Yang tadinya hafalannya 1 juz kemudian bertambah lagi 1 juz lagi, atau yang tadinya 1 ayat bertambah lagi 1 ayat, sampai dengan 30 hari di bulan Ramadan ini. Insya Allah kalau niat kita sudah baik, Allah akan mempermudah jalan itu. Dan yang ketiga adalah berinfak. Berinfak jika ada harta, berikan sedikit hartanya semampunya. Apabila ada makanan, berikan makanannya untuk berbuka puasa. Pakaian juga boleh, atau apapun yang anak ustazah mampu. Zah, saya cuma punya uang 30.000. Dibagi nak, 30 hari 1.000 per harinya, rutin ke masjid diinfakkan. Insya Allah akan berlipat ganda pahalanya untuk anak-anak ustazah. Tidak ada juga tapi adanya makanan biasa buat agar-agar atau buat kue bolu, dibagi, diberikan ke masjid atau ke tetangga yang membutuhkan, atau siapapun itu orang-orang yang anak ustazah anggap berhak menerimanya. Ya nak ya, insya Allah dengan niat ini anak ustazah bisa melakukannya, melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak ustazah, seperti yang ustazah sampaikan tadi, apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, semoga amalan ini mendapat penerimaan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin mendekatkan kita kepada surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk anak-anak ustazah semuanya. Ustazah akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.